Ya. Ada senior ini, Ho. Apa tuh? Mungkin berniat nggak, Ho, untuk ikut jalurnya? Jadi podcaster maksudnya? Wah, Bang Akbar ya? Subscriber luar biasa loh. Betul. Iya kan? Tapi bicara soal podcast. Oke. Ya. Selain ini media efektif ya, dan juga salah satu juga yang bisa jadi alternatif, Ho, untuk menyampaikan informasi begitu ya. Cuan tuh paling penting juga kan, Ho. Ada cuannya besar. Ada cuan besar, Pak. Kalau cuan besar mah tanya sama situ. Bisa membuktikan nanti itu. Nanti kita tanya. Nah, tapi hati-hati, Ho, ya. Ya. Informasi yang disampaikan ini nih baik-baik ya, adik-adik semua dan juga pemirsa, jangan sampai ini jadi berujung kepada pidana dan pemeriksaan di polisian. Nah, ini dia. Saya tahu nih yang dimaksud Ripin. Maksudnya ya kan? Pasti ini kasus yang lagi hari ini. Itu dia. Ada melibatkan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang diperiksa terkait isi podcastnya yang berhubungan dengan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Betul nggak? Ya itu dia, Ho. Ya, nah tapi sekali lagi ya, ini memang podcast ini jadi yang lagi digandrungi oleh kita semua ya sebagai media alternatif yang cukup efektif tadi. Tapi kalau misalnya materi podcast itu bisa dijadikan barang bukti, nah loh. Tapi gini, kalau menurut saya materi podcast dijadikan barang bukti ini kan bentuk kebebasan berpikir, kemudian kebebasan berekspresi. Masa dibatas-batasi? Apalagi tadi Bang Abraham Samad juga bilang kan bahwa ini adalah forum diskusi yang mengedukasi dan kemudian juga mencerahkan gitu kan. Nah, biar semakin tercerahkan pada malam hari ini tema yang paling menarik di malam ini nih ya. Kita langsung saja undang narasumber. Baik. Ketimbang kita terus yang bicara, justru malah program ini nanti jadi alat bukti. Iya. Oke, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo kami persilahkan. Pak Irjen Pol Purnawiran Arianto Stadi. Bergabung sama kami. Oke, sehat Bang Yudi. Sehat. Kita tag team. Apa? Tag team dong hari ini. Satu tim nih kita nih. Kalau Oho tag timnya dari KPK, saya dari Polri. Oh iya, ngeri. Ini nggak bicara itu ya. Tapi saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto bisa menggunakan mic-nya. Pak, bisa Pak podcast produk yang ada di ya sebutlah podcast begitu. Ya. Ini bisa dijadikan alat bukti, Pak? Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Yang namanya alat bukti itu adalah ya barang-barang. Kalau menurut ketentuan KUHP ya, alat bukti yang bisa dipakai untuk bukti itu ya hasil kejahatan. Alat untuk menggunakan kejahatan. Dan kemudian apalagi ya pokoknya yang berkaitan dengan apa yang bisa membantu pelaksanaan kejahatan itu. Meskipun podcast itu berisi produk produk jurnalistik misalnya. Ya. Untuk mengkonfirmasi, ya kan? Ya, memang juga podcast ini di sini ya, yang bisa dijadikan barang bukti itu bukan karena podcast atau bukannya, tetapi produknya itu. Karena ini ya, ini kan kasusnya dilaporkan itu kan ujaran kebencian. Alat buktinya pasti jejak digital, apa-apa yang dilakukan oleh orang itu, bagaimana bunyinya, bagaimana tayangannya, itulah yang jadikan alat bukti. Jejak digitalnya? Iya. Nah sekarang kan era digital. Bukan kalau dulu ya mencari-cari Pak Arianto. Bukan. Kalau dulu ya zaman sebelum modern dulu kalau orang menghujat kan paling cuma teriak-teriak di depan. Atau pidato-pidato atau di TV paling tidak. Nah sekarang kan banyak macam. Tapi di dalam undang-undang itu yang dilihat bukan sarananya tapi apa yang dilakukan oleh orang itu, bunyinya bagaimana, buktinya kontennya, apa. Maksud Pak Arianto. Kontennya. Ya pokoknya kalau undang-undang itu yang disasar kan pelakunya kan. Nah, pelakunya itu berbuat apa, bagaimana caranya, apa alat buktinya, siapa saksinya, itulah yang dikumpulkan oleh penyidik. Kalau ada laporan adanya dugaan pidana. Ini yang terjadi kayak gitu sekarang ini kan. Ada laporan terjadi dugaan pidana yang laporkan terutama dari pihak yang pendukungnya Pak Jokowi kan gitu kan. Karena Pak Jokowi merasa dihinakan itu sehingga dia melapor minta ini diadili kan gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kemudian adalah pemanggilan terhadap Abraham Samad ini apakah sebagai saksi atau terlapor? Gini, kenapa Pak Abraham Samad dipanggil ya? Iya. Karena mula-mulanya adalah ada pelaporan ke Polda Metro. Di antaranya disebutkanlah Pak Abraham Samad itu oleh pelapornya. Jadi karena Pak Abraham Samad itu dilaporkan, setiap orang dilaporkan itu tidak otomatis jadi tersangka, tidak. Langkah pertama daripada penyidik adalah penyelidikan. Antaranya adalah memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Pak, apakah benar Bapak itu dulu begini gitu. Jadi ya gini, kasusnya ini kejadiannya Pak Abraham itu dipanggil itu gini. Ada laporan menyebutkan bahwa pelakunya adalah ini, kurang lebih ya
delik yang disampaikan dituduhkan itu ya, disangkakan Pak Abraham itu, kalau menurut pengamatan saya, kurang lebih ini ya, kan dia kalau ikut menghujat tidak. Tapi mungkin dia 30, anggap 311 KUHP Pak? Enggak, pasti gini, dugaannya kurang lebih ini ya, ikut-ikut menyebarkan ujaran kebencian, kira-kira ikut menyebarkan kebencian. Nah kan lewat podcast itu ya, makanya nanti Pak Abraham pas saya dipanggil, nanti apakah ini benar Bapak ini. Oke, kalau dia mengatakan ini dan sebagainya, hasil daripada ini penyidikan ini, penyidik tidak akan menyimpulkan bahwa ya ini memenuhi unsur ini, enggak. Zaman sekarang sudah tidak lagi bisa penyidik menyimpulkan apakah itu ada unsur pidana apa tidak, tanpa ada keterangan ahli. Jadi ya nanti diadukan dilengkapi dengan keterangan ahli. Disampaikan pada Pak ahli, saksi ahli, Pak ini kalau rekaman kayak gini nih, memenuhi syarat enggak untuk itu tadi. Jadi intinya pemanggilan Abraham Samad dengan podcastnya itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh negara. Wajar di dalam satu prosedur. Hal yang wajar. Tapi menurut Anda benarkah ini sudah tepat dan hal yang wajar? Pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK Abraham Samad terkait isi podcastnya ini? Baik, kalau terkait dengan pemanggilan, memang penyidik ya berdasarkan pengalaman saya tentu akan memanggil ya semua pihak ya yang bisa dimintai keterangannya atau diperiksa terkait dengan tindak pidana yang diduga oleh penyidik terjadi. Ini kan sudah sprindik ya, sudah perintah penyidikan gitu ya. Artinya kita tahu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik ya untuk ya mencari barang bukti dan menemukan tersangka. Sehingga ya apa yang dilakukan memanggil semua menjadi saksi. Itu terlebih dahulu, itu yang utama. Karena keputusan MK juga seperti itu. Namun ya kita kan juga sudah bisa menebak ya kemana arahnya. Tadi Pak Arianto juga sudah mengatakan bahwa ini kan Pak Abraham ini kan adalah host ya kan dari suatu rangkaian yang saya sebenarnya kalau ijazah saya nggak terlalu ini ya terkait ijazah palsu tidak palsu dan sebagainya. Tetapi yang kita inginkan kita perjuangkan dari masyarakat sipil adalah bagaimana kebebasan berekspresi. Kita memang saya paham apa itu barang bukti elektronik, podcast ya bisa digunakan gitu kan. Jangankan podcast yang panjang itu, yang video 2 detik aja bisa gitu kan. Karena sudah diatur, bahkan di Undang-Undang Tipikor ada. Namun ya kita lebih tadi, kenapa kita membela Pak Abraham Samad? Kenapa? Ya karena kita melihat bahwa ini adalah bentuk ya upaya untuk kebebasan berekspresi jadi berkurang. Kenapa? Karena kalau judulnya misalnya seperti ini, membantu penanganan sebuah perkara yang saat ini tengah ditangani oleh negara. Nah, itu oke gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa Pak Abraham Samad dalam suratnya dia sebagai saksi. Oke, saya sepakat. Kalau saksi sepakat, siapa aja bisa dipanggil oleh penyidik ya. Tetapi kemudian kan ada juga yang diduga dilakukan setelah nomenklatur ya dari sprindiknya ya. Terkait dengan IT, terkait dengan KUHP, ada sekitar 13 nama, salah satunya Pak Abraham Samad gitu kan. Berarti kan penyidik ya dalam proses penyelidikan ini sebagai terduga. Jadi terduga gitu. Yang kemudian ya bisa jadi ya arahnya terduga itu kan adalah satu fase ya. Sebelum naik tersangka. Itulah yang kemudian kita seluruskan ya bahwa saya pikir kalau misalnya perdebatan bahwa podcast itu harus terdaftar di Dewan Pers, kemudian harus jurnalis dan sebagainya. YouTube aja kan tidak membatasi podcast itu harus syarat-syarat ini. Tapi kan gini, podcast atau YouTube itu kan dibatasi oleh Undang-Undang ITE di situ. Ada pasal 27, pasal 28 pencemaran nama baik, itu kan berhubungan dengan itu. Betul. Kalau kejadiannya seperti itu, ya yang terjadi bahwa orang akan takut untuk berbicara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita berharap bahwa podcast itu dilawan dengan podcast, gitu kan? Kan sebenarnya semua orang bisa jadi podcaster, gitu kan? Ketika kemudian di ranahnya ke pidana, apalagi terkait dengan host ya, saya nggak akan masuk ke dalam ranah material dari material dari ini ya kasus jasa palsu ya. Saya ke hostnya ya, bahwa hostnya itu kan. Kenapa sih orang mau jadi host, ya kan? Karena dia melihat ada suatu fenomena, ya, dan kemudian ingin diungkap supaya publik tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat kan, kalau terkait dengan mensrea kan Pak Abraham Samad juga podcastnya banyak, ya kan? Gak hanya ini. Ya, jadi istilahnya tentu saya pikir kita berharap penyidik bisa bijak lah, bahwa posisi Pak Abraham Samad masih saksi, gitu.